Hai semua, di video ini kita akan membahas tentang transformasi infrastruktur jalan tol canggih yang ada di IKN Nusantara. Pembangunan infrastruktur yang canggih dan inovatif selalu menjadi tujuan yang dikejar oleh negara-negara di seluruh dunia. Di Indonesia, salah satu proyek mega infrastruktur yang menarik perhatian adalah pembangunan jalan tol di IKN Nusantara. Pembangunan infrastruktur di IKN semakin menunjukkan kecanggihan dan multifungsinya. Proyek ini tidak hanya menghadirkan jalan tol konvensional, tetapi juga mengintegrasikan teknologi canggih. Mari kita jelajahi lebih dalam tentang pembangunan jalan tol canggih di IKN Nusantara dan dampaknya pada masa depan. Jadi langsung aja kita mulai. Pembangunan jalan tol IKN segmen Karangjoang KTT Karyangau adalah salah satu proyek yang akan menggunakan teknologi canggih. PT Hutama Karya Persero yang memegang proyek tol di IKN ini akan menggunakan sejumlah teknologi digital konstruksi seperti MMGPS pada aplikasi 3D Paver, kemudian Intelligent Compactor untuk memantau pemadatan secara digital dan fotogrametri untuk memantau progres secara 3D, lalu Building Information Modeling untuk pemodelan 3D dan Class Detection, serta penggunaan GNSS yang bertujuan untuk survei berbasis GPS. Pembangunan proyek ini termasuk pembangunan jalan tol sepanjang 9,965 km serta jembatan baru yang melewati sungai dan rawa sepanjang 3,435 km. Salah satu inovasi yang mengesankan dari pembangunan jalan tol di IKN Nusantara adalah konsep landasan pacu pesawat dalam keadaan darurat. Jalan tol ini didesain dengan spesifikasi yang memungkinkan penggunaan sebagai landasan pacu pesawat jika terjadi situasi darurat di bandara terdekat. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan dan tanggap darurat dalam transportasi udara, sehingga menjadikan proyek ini lebih dari sekedar infrastruktur jalan tol. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara, Danis Sumadilaga, mengungkapkan bahwa bagian jalan tol di IKN dengan panjang 3 km terletak di seksi 6A dan 6B. Nantinya jalan ini akan difungsikan sebagai landasan pacu pesawat dalam skenario darurat. Namun Danis menekankan bahwa penggunaan jalan tol sebagai runway pesawat hanya akan dilakukan dalam kondisi tertentu. Sejumlah jalan arteri primer di ibu kota negara Nusantara juga dipertimbangkan agar bisa didarati oleh pesawat. Kemungkinan panjang jalan arteri IKN tersebut sekitar 1-2 km agar dapat didarati oleh pesawat. Beberapa negara di dunia telah memanfaatkan jalan-jalan yang lurus untuk bisa didarati atau menjadi landasan pesawat. Salah satu yang paling menarik, yakni rencana pembangunan tol bawah laut atau Immerse Tunnel. Tol bawah laut ini merupakan bagian dari ruas tol Balikpapan menuju IKN. Karena ruas tol tersebut akan melewati Teluk Balikpapan, maka akan dibuat terowongan bawah laut untuk menjaga flora dan fauna yang ada di sekitar teluk agar tidak sampai rusak. Seperti diketahui, terdapat banyak flora dilindungi di kawasan Teluk Balikpapan seperti dugong dan bekantan serta hutan mangrove. Jika dibuat jembatan, maka dikhawatirkan akan mengganggu ekosistem dan habitat hewan-hewan tersebut. Karena itulah pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengambil inisiatif dengan membuat sebuah terowongan bawah laut atau tol bawah laut. Tol bawah laut akan dilakukan di seksi 4 dan di sana akan dibuatkan terowongan khusus yang akan menjadi lintasan satwa untuk menjaga agar ekosistem dan habitat tetap terjaga. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono beberapa waktu lalu mengungkapkan saat ini proses pembangunan tol bawah laut masih dalam tahap studi kelayakan. Khusus untuk tol bawah laut, menurut Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kementerian PUPR Kalimantan Timur, Reza Setiawan, dikutip dari berbagai sumber menyebutkan baru masuk tahap perencanaan dan lelang. Untuk waktu lelang dan perencanaan ini bisa memakan waktu 1 tahun. Artinya pembangunan tol bawah laut masih akan membutuhkan waktu sekitar 3-4 tahun lagi dan baru bisa dilintasi dalam 5 tahun lagi. Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H. Sumadilaga, mengatakan referensi pembuatan tol bawah laut menuju IKN ini seperti di Busan, Korea Selatan. Berdasarkan dari situs resmi pu.go.id, saat ini pemerintah Indonesia tengah dalam studi kelayakan pada pembangunan terowongan bawah laut dari Balikpapan ke IKN. Studi kelayakan ini ditargetkan akan rampung di bulan Agustus 2023 dengan harapan jika teknologi Korea Selatan bisa diterapkan di Indonesia. Diketahui tol bawah laut di IKN Kalimantan Timur ini akan memiliki panjang mencapai 1,5 km. Tidak berhenti di situ, bahkan tol bawah laut ini diklaim akan menjadi yang paling terdalam di dunia dan akan menghabiskan anggaran sekitar 3 triliun rupiah.
Pembangunan jalan tol di IKN Nusantara telah mengambil langkah maju dengan mengintegrasikan teknologi canggih. Salah satu aspek yang menonjol adalah sistem pembayaran tol tanpa sentuh. Teknologi ini memungkinkan pengguna jalan tol untuk membayar biaya tol secara otomatis melalui perangkat nirkabel yang terpasang di kendaraan mereka. Selain itu, sistem ini juga dapat memantau dan mengelola lalu lintas secara efisien melalui pemantauan satelit. Dengan demikian, pengalaman pengemudi menjadi lebih lancar dan waktu tempuh lebih singkat. Badan Pengatur Jalan Tol mengungkapkan seluruh jalan tol baru di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan menerapkan sistem pembayaran non-tunai atau near sentuh atau multi-lane free flow. Dilansir dari kompas.com, Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan sistem MLFF ini akan diterapkan langsung di seluruh jalan tol yang baru, termasuk jalan tol yang ada di IKN. Untuk diketahui, sistem MLFF mengandalkan teknologi satelit Global Navigation Satellite System atau GNSS, di mana pergerakan kendaraan saat melewati jalan tol akan dideteksi melalui teknologi satelit tersebut. Danang mengungkapkan terobosan ini dilakukan dalam rangka mendorong digitalisasi di wilayah IKN. Dikutip dari CNN Indonesia, sistem MLFF mengandalkan perangkat onboard unit yang bentuknya bisa digital, dinamakan eOBU di aplikasi ponsel cantas atau fisik OBU yang dipasang di kendaraan. eOBU dan OBU terhubung ke teknologi Digital Global Navigation Satellite System yang memungkinkan perjalanan pengguna jalan tol dipantau melalui GPS. Saat eOBU aktif, maka GPS akan dapat menentukan posisi berdasarkan satelit yang kemudian dicocokkan ke pusat sistem MLFF. Setelah pengguna keluar jalan tol, sistem akan langsung mengkalkulasikan tarif sekaligus memotong dana di dompet elektronik sesuai rute perjalanan. Sistem ini memungkinkan pengemudi tak perlu lagi berhenti untuk tap-in atau menempelkan kartu elektronik guna membayar tarif tol di gardu tol. Hal ini dapat mengurangi antrean di gerbang tol. Di samping itu, sistem tersebut juga mendorong biaya operasional pengumpulan tol menjadi semakin efisien. Meskipun menghadirkan teknologi canggih, pembangunan jalan tol di IKN Nusantara juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan. Proyek ini diharapkan memperhatikan penggunaan energi yang efisien, bahan bangunan yang ramah lingkungan, serta langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem sekitar. Pembangunan jalan tol canggih di IKN Nusantara memiliki potensi untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Indonesia. Selain mengurangi kemacetan lalu lintas dan mempercepat mobilitas, integrasi teknologi canggih dapat membuka pintu bagi inovasi lebih lanjut dalam sektor infrastruktur. Konsep landasan pacu pesawat juga dapat berkontribusi pada peningkatan keamanan transportasi udara di masa depan. Dengan menggabungkan teknologi canggih dan juga inovasi dalam desain, proyek ini tidak hanya menghadirkan jalan tol biasa, tetapi juga membuka peluang baru dalam pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur yang lebih luas. Dengan akses yang lebih baik dan efisien, IKN Nusantara menjadi lebih menarik bagi investor dan perusahaan untuk berinvestasi dan beroperasi di kawasan tersebut. Ini berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ibu Kota Negara Nusantara dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sesuai visi Indonesia 2045. Ibu Kota Nusantara juga akan menjadi percontohan bagi pengembangan kota yang hijau dan berkelanjutan yang didorong oleh penerapan teknologi terkini. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Diharapkan pembangunan ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian, konektivitas, dan masa depan Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar mendapatkan informasi menarik di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap update, dan tetap sukses.